Jamaah rahimakumullah, makanya bagaimana kata hidup itu mengalir seperti air, ya hiduplah memang mengalir seperti air, tapi nek di ngarepmu enek watu yo minggiro, nek kowe ngalir bareng karo tai yo ngedo. Mergo nek banyu ngalir kuwi mesti kaline kuwi isine yo enek sampah, yo enek tai, enek uyah. Jadi nek kowe hidup mengalir, tai yo mengalir, gitu loh. Lah kowe saiki hidupmu tuh koyok tai apa koyok banyu bening kan ngono. Ya hidup mengalir aja, bayanganku tai gini ngarepku iki kan ngono kan. Bisa jadi saya mengalir iki gak banyu tok tai wakeh sekemampul Jadi hidup, tapi juga hidup itu aja nggak mengalir, ngecembong, banyu butek, letek, juga nggak begitu. Artinya bahwa orang yang hidup itu mandek, ngecembong, akhirnya butek, jadi peceren. Itu karena kehidupan orientasi hidupnya itu hanya kehidupan yang lahir, hanya ya'lamuna dohir, hanya pengetahuan lahiriah. Itu diserupakan seperti banyu butek kecembong dadi ceren, ambune badek. Kowe nek gak tau wadus 2 minggu ambumu badek, ning kowe gak krasa nek kowe iki bacin. Kok bucin? Wong sing gak adus nganti setahun sing bersangkutan iki gak tau mambu. Anehnya orang yang nggak pernah mandi itu dirinya nggak pernah bau kalau dirinya itu bau. Hebatnya itu, nek pengen jajal loh. Kowe jajal rasa adus 1 bulan saja, kowe nggak mambu. Kowe mambu nek lagi mambu. Nek santai nggak mambu. Karena proses untuk menjadi letek dan proses menjadi bacin itu setahap demi setahap, sedikit demi sedikit kowe nggak kroso kalau ternyata sebenarnya kowe ki mambu. Sehingga rileks, orang lain do nyupeti irung, emang bingung kok nyupeti irung sih. Terus kowe marah pegel, mbok dikira nyindir kamu, kan gitu loh. Kadang uang yakin banget orang adus 3 dino itu pede banget cerewet di saya itu nggak mandi sampai seminggu itu nggak bau, saya itu biasa. Lah kok yakin nggak bau? Ya wong nyatanya saya tahu dengan teman-teman itu ya rileks aja. Orang ngerti nek teman itu ngomong perasaan wae ngempet. Banyak orang yang hidup di dalam kehidupan berdunia ini nggak nyadari bahwa dirinya itu sebenarnya letek. Ini yang kita harus waspada, kita harus hati-hati. Kowe mewacak mewenor rumangsamu, wong liya seneng. Ya kan? Entek bedak nganti dobel. Lambene diabang ora trimo nganggo lipstik, bahkan kembang sepatu. Powedi ngoco wis cantik. Wong liya kami gilanen tapi gak wani ngomong. Kowe nemoni ngene iki ora? Sering toh? Tapi gak wani negur kan? Gak wani. Wong aku anakku dhewe gak wani aku.
kita harus tahu. Jadi hanya wawasan pengetahuan yang lahir dari sebuah kehidupan dunia. Itu titik tertentu, mengetahuinya letak itu pada saat, kapan? Ayo, saat mulai boroan, saat mulai gatel. Itu baru tahu, oh tibake aku ki sak suwene iki mambu. Tibake aku radus ki tibake dadine ngene iki. Tapi wis kadung bunyi, sudah terlanjur kurmonen, sudah terlanjur biasanya begitu. Terus golek dokter gitu, biasanya gitu. Padahal kehidupan itu tidak hanya mengenai yang ya'lamu ala dohir, tentang minal akhirat, tentang batin, itu terabaikan. Jadi air mengalir itu dengan sabar. Tadi kalau kamu sabar, seperti tataan tadi, maka kamu mengalir. Kalau kamu disiplin, berarti kamu mengalir. Kalau kamu punya peduli, berarti hidupmu mengalir. Tapi kalau kamu nggak punya disiplin, kamu nggak punya kepedulian, kamu nggak punya empatik, berarti hidupmu berhenti. Kamu harus dapat membaca ini terhadap diri kamu sendiri. Maka itulah kitab hidup diri kamu menjadi kitab yang dapat dibaca. Ojo dadi kitab sing ora kena diwaca. Mula nek jek cilik nggak biasa mengendalikan diri, jek cilik ora terbiasa, masih seumur-umur anak sekolah nggak terbiasa mengendalikan diri, nggak terbiasa disiplin. Membiasakan disiplin, biasakan kepedulian. Nah wis tuwek ngrepot nih. Jadi nek wong tuwek sing ngrepotne bareng banget, wi cilikane mesti sering ngelokne wong tuwek cerewet. Kemudian akhirnya enek rumusan kualat kan gitu kan. Karena ciri orang yang suka ngelok itu jadinya seperti yang akan diolok. Biasanya begitu. Itu. Jadi kalau kamu punya kesabaran, sabar itu bukan berarti di dinding guyang guyu, itu edan, beda. Ya. Sabar itu wong sing gelem tandang sampai apa yang dilakukan itu jadi bermanfaat, itu namanya orang sabar. Sabar itu bukan perkara dikampleng menang, dilokke meneng, enggak begitu. Orang sabar itu yang menggunakan akal dan rasionalnya. Nandur, proses sampai panen membutuhkan waktu 3 bulan, 4 bulan. Ini menunggu sampai 4 bulan. Ini apakah ini disebut sabar? Belum. Saat menunggu 4 bulan ini ada ikhtiar yang dilakukan supaya tanaman itu terawat dengan baik dan menghasilkan panen yang optimal. Itu perilaku sabar. Kamu masuk SMP kelas 7 akan menjadi orang sabar sampai kelas 9 ujian.
Proses kamu disebut sabar, mengikuti proses belajar yang kamu lakukan. Kalau kamu sudah jelas merasa membaca itu berat bagi kamu, kalau kamu merasa matematika itu abot saat kamu itu belajar matematika, saat kamu itu belajar fisika, bahasa Arab dan bahasa Inggris itu angel, sulit, biasanya orang itu justru yang terjadi malas untuk masuk. Ya kan? Bolos. Alah sing mulang kuwi aku mlebu ya paling ya gak iso, ora mlebu ya padha wae gak iso, males. Ini kesalahan. Ini namanya tidak berproses. Kalau kamu memang jelas gak bisa matematika dan sulit mengikuti matematika dari guru kamu, paling tidak kamu ada kehadiran. Walaupun kamu gak bisa, poin positifnya kamu memiliki perilaku disiplin. Ranking dalam keberuntungan orang disebut sukses itu peringkat 8 untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kesuksesan. Wong pinter itu peringkat 9. Kan gitu loh. Pintermu sundul langit itu peringkat 9. Komplot kuliah mempengaruhi kesuksesan kamu itu ranking 7. Yang menjadikan kamu itu akan sukses itu adalah attitude karakter kamu. Disiplin peduli kamu itu yang ranking 1. Akhlak kamu. Ini itu. Jadi seharusnya kita bangga kalau punya anak, punya peduli, punya empatik, punya respon, punya respek, punya peduli kepada lingkungan, kepada orang tua. Yang paling bisa dilihat orang tua itu anakku sejauh mana pedulinya. Saat aku masak, saat ada melihat banyak gelas kotor, apa yang harus, apakah anakku diam selama ini? Peduli apa tidak terhadap kesulitan, ikut meringankan apa tidak terhadap kehidupan. Nah, itu. Aja mbok genjot belajar ben pinter, tapi kepeduliannya enggak enek. Itu peringkat 8. Makanya yang banyak jadi bos itu rankingnya ngisor-ngisor, nek perlu ranking sak bar entek. Siswane enek 35, ranking 40. Itu dadi bose wong sing ranking 1 biasane. Terus akhir, nek ngono gak usah sinau lah. Memang kalau kamu gak pernah belajar, saya jamin kamu ujian gak akan ada yang lupa. Kamu sekolah gak pernah membaca, gak pernah belajar, gak pernah mengulang, gak pernah bertanya, gak pernah membuka buku, gak pernah diskusi, saya jamin saat kamu semester nggak ada yang lupa satupun, hebat. Tapi nilai ini 0. Ora nek sing lali, ora nek sing dieling-eling.
Satu sisi memang kita membutuhkan reward, satu sisi kita memang membutuhkan untuk menghargai atau penghargaan. Tapi harus menghitung dampak. Karena pada saat orang itu belajar, karena berharap penghargaan, itu karakternya akan hancur. Kamu akan menjadi manusia yang menghancurkan diri kamu jika di dalam benak, di pikiran kamu belajar, kamu masuk kelas hanya karena mengejar penghargaan dan pujian. Itu akan menghancurkan kehidupan. Makanya saat di dalam sekolah banyak penghargaan diberikan, harus banyak advis, banyak penjelasan berkaitan dengan masalah manfaat penghargaan itu. Justru malah kalau konkretnya ada penghargaan, jangan diiming-iming, ayo belajar biar dapat penghargaan. Jangan. Itu akan menghancurkan mentalmu, pikiranmu. Sehingga semangat dia bekerja nantinya, semangat belajarnya itu hanya karena penghargaan, sehingga akan berdampak saat menjadi tidak sekolah lagi, semangat berkarya bekerjanya karena penghargaan. Itu dampaknya buruk. Harus punya strategi untuk memberikan satu proses keseimbangan terkait dengan ketimpangan pembentukan karakter ini. Harus hati-hati. Saat seseorang itu semangat bekerja, punya semangat, punya spirit, spiritnya itu dari luar diri. Itu learning bohong. Sekarang proses pembelajaran kan salah satunya deep learning. Itu bohong. Hati-hati. Memang kita harus bisa memilah antara pujian dan penghargaan sih. Kalau katakanlah kita menghargai tapi sesungguhnya pujian, itu kan bahaya. Ini harus bisa membedakan. Maaf tadi saya belok ke sini. Berkata dengan santri. Nanti kan khusus ada, kita akan bahas. Tadi saya kan sebenarnya berpikir tentang hiduplah mengalir. Untuk menjadi air yang jernih, yang memberikan kehidupan, yang membawa nutrisi mineral kehidupan. Maka itu disebut sebagai syariat. Syariat itu perilaku menuju sumber. Air yang bening, yang dapat memberikan kehidupan, membawa nutrisi, partikel mineral, yang jika berhenti di sawah, maka akan memberikan kehidupan bagi tanaman, dan akan kemudian mengalir sampai sumber ke laut, menyatu dengan sang narasumber. Itu disebut syariat. Perilaku bergerak menuju titik sumber syariat. Tidak berpecah belah, bentuknya kan itu. Sebab kalau berpecah belah pasti butek, kalau berpecah belah pasti keruh. Karena inti syariat itu tidak berpecah belah. Nek kowe golek iwak, biasane sing wis tuwek-tuweke Pak Min CS kuwi biyen nek golek iwak ndek kali, itu kaline diubek ben butek, terus engko iwake do teler. Kan gitu kan biasanya kan begitu kan.
sing biasa mbiyen sak umur-umurane. Itu maknanya tidak berkelahi, kalau berpecah belah butek. Kehidupan ini banyak yang menjadikan hidup kita butek. Sedang intine syariat ada tiangnya di sholat. Sedang sholat itu intinya kehadiran, khusyuk. Walaupun tampak sholat tapi nggak ada khusyuk disebut fawailun, disebut sahun maka fawailun, disebut lalai maka celaka. Orang yang disebut tukadzibun, orang yang disebut sebagai kadzib, pendurhaka agama, itu geososialnya buruk. Orang yang sosialnya itu buruk, nggak punya maklum, syariatnya apik, semuci, akan tetapi geososialnya itu buruk. Itu orang yang mengingkari agama, kan gitu kan. Jadi inti sholat itu kehadiran. Sehingga sadar mau berbuat buruk ada kehadiran Tuhan. Kehadiran itulah khusyuk. Khusyuk itu hadrati fi qalbi. Khusyuk itu ada kehadiran diri Tuhan di dalam hati. Kehadiran itu hanya dengan makrifat. Enggak bisa tidak. Kehadiran itu adalah makrifat. Makrifat itu persaksian dan pembuktian. Makrifat itu persaksian. Iki lo Gusti Allahku, iki lo teh, bersaksi. Apakah ini bersaksi? Ini namanya melihat. Yang dikatakan an asyhadu Allah, asyhadu anna syekh, itu saya bersaksi syai, anna asyhadu syai, saya bersaksi ini teh. Kalimat ada an di depannya, an asyhadu, itu bukan melihat ini teh. Ada an itu berarti bersinggungan, menyatu. Ini namanya an. Ini an. An asyhadu Allah. Itu berarti makrifat tentang keberadaan Tuhan dikenali di dalam rasa hatinya. Seperti kenalnya teh di rasa teh. Itu an. Itu loh. Wasyhadu anna itu juga ada annya Muhammad. Artinya yang bersaksi itu hanya mereka yang sezaman dengan Nabi Muhammad, yang disebut umat Muhammad itu yang sezaman dengan Nabi Muhammad. Yang bersaksi itulah orang yang bersyahadat. Kue, kulo, aduh, aja muni umat Nabi Muhammad. Kapan kowe bersaksi? Kapan kowe an, kan gitu. Lah terus piye? Terusne dhewe. Makanya tauhid dari kata ahad. Ahad itu bukan satu, ahad itu wujud. Mana ahad itu wujudiyah. Dari mana ahadiyah, tauhid ada tak di depannya, tauhid. Apa maknanya? Wujud itu tak.
wujud kuwi iki adep-adepan karo wujude Gusti Allah, tauhid. Kenapa orang Jawa itu mengatakan manunggaling kawula Gusti? Karena ajaran inti kehidupannya para rasul itu tauhid. Di depannya ngarepe nek tauhid, bukan auhid. Tauhid itu kowe nyatu roh pangeranmu, roh tujuan hidupmu, roh bagaimana menjalani hidup, itu makanya disebut tauhid. Gitu. Nah, tinggi utang adik, makanya ada tausisme, ada tahu, enggak au kan gitu. sorry. Dan itu mukotob. Makanya semua syariat itu mukotob loh. Semua syariat itu mukotob. Artinya bahwa majhul semua syariat. Sholat, poso, zakat, kaji itu majhul. Perintahnya itu mukotob dan majhul. Jika tidak mukotob dan tidak majhul, bid'ah. Summa ma'atro kama yaumidin. Majhul itu kamu harus bertemu dengan Nabi sendiri. Carane sholat piye, carane poso piye, caranya sholat gimana, caranya puasa bagaimana, caranya zakat gimana, caranya haji gimana. Apakah benar sholat yang kita lakukan itu sesuai dengan cara yang dilakukan Nabi? Itu kamu harus mendengar sendiri langsung dari Nabi. Duduk kok cangkem saya ini, tapi dari Nabi. Nek kowe percaya kok cangkemku, keliru. Karena makna kowe diperintahake sholat itu harus ketemu Nabi Muhammad. Kalau kamu mengatakan, wes apa umatnya Nabi Muhammad, maka saya sholat. Maka sholatmu itu harus berada di dalam perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan disyaratkan majhul mukotob. Disyaratkan kowe bertemu dengan Nabi Muhammad, hadap-hadapan, kemudian Nabi dawuh, ngene sholate. Nek wis saiki krungu mbuh kok sapa wae. Enggak majul, enggak mukotob. Apa jenenge? Budaya. Pertanyaannya, apakah kamu yakin yang kamu lakukan di Nabi Muhammad? Iyalah. Ya, yakin dalam pengertian percaya, iya. Sapa sing jamin nek salatmu iso ndadekne kowe mlebu surga? Sapa sing jamin? Kowe nek salat yang menjadikan kowe iki salat dadi mlebu surga iki sapa sing jamin? Ayo, sapa sing jamin? Imam Syafi'i. Kowe ora kenal. Gurumu agama. Saiki kowe kudune mergo salat itu yang agama tiangnya kehidupan, sing ndadekne kowe mlebu neraka utawa kowe mlebu surga itu salat. Kowe takok gurumu, Pak, napa jenengan jamin nek kula salat mengke mlebu surga? Jenengan jamin? Gurumu piye jawabane? Entenono. Nek jamin wit neruske salat, nek gurumu gak jamin, ya mandek kok salat. Lah mung entuk kesel tok ah. Karena itu harus ada yang majhul, itu harus menjamin gitu loh. Kowe moro digone ustadmu, digone gurumu kan gitu. Tolong ini Vimeo, tolong kan gitu ya.
enggak deh, saya tak ketemu ke Pak Yai saja. Iya, enggak apa-apa, tak enteni di pendopo. Enggak tak jawab di gini ya, tak enteni di kono kan gitu. Itu mukhatab majhul gitu loh. Poso ya ngono. Haji ya ngono. Ayo kita mancing, gawe suasana panas pisan piye. Wis kadung dihack kok ya. Guys. Dihujat ora karuan kok ya. Menisan wae piye. Karo nek didepne karo wong-wong kae. Moi MUI itu teman. Ketua MUI itu guru saya, kiai saya guru saya itu. Mbah Yai Iskandar Anwar. Itu saya pernah menjadi santri dia. Itu guru saya. Itu ketua MUI. Jadi di YouTube kan wakeh. Laporkan ke MUI, laporkan ke MUI. Tak bel saiki iso aku. Aneh-aneh wong-wong. Ini rapiye-piye. Jadi dan kita sudah diskusi dengan hal semacam ini dengan beliau. Mbah Yai Iskandar. Islam itu agama semua itu sebenarnya mengajarkan tabayun. Mengajarkan tabayun. Itu semua meyakini kalau kita itu ada yang ganjil terhadap statement seseorang, jangan pernah menyimpulkan terlebih dulu dan mengambil keputusan terlebih dulu. Apalagi tentang kejelekan keburukan seseorang. Tolong untuk jadi pengalaman kalian semua, jangan pernah larut saat ada suara berita negatif. Kalau kamu belum pernah tabayun dengan seseorang, jangan pernah membuat statement tentang keburukan orang itu. Karena tabayun itu salah satu sistem ajaran keselamatan Islam. Tabayun. Saat tabayun tidak pernah dilakukan, hancur kehidupan ini karena prasangka akan liar bergerak. Tapi aneh, ajaran tabayun yang ditekankan para nabi oleh Nabi Muhammad, tapi umatnya nggak pernah bertabayun, akan tapi langsung membuat kesimpulan dan kemudian saling prasangka di antara umat itu. Kalau kita kepada jamaah di Jatayu, tolong. Jangan menilai jamaah yang lain. Warga jamaah yang lain. Apalagi tinggi omongan di arisan, di omongan saat kerja bakti, negatifnya. Kalau belum pernah tabayun. Itu sesungguhnya yang dimaksud najisnya anjing yang harus dicuci 7 kali. Nek anjing iki jane apa najis to? Ora enek kowe iki mung kesepakatan. Itu kesimpulan, makanya kalau Imam Syafi'i memang berkategori najis, Imam Maliki Hambali enggak. Ya kalau upamanya apa jenenge mangkok ada banyune, kemudian tinggi minum anjing jilat, kemudian kowe ngombe kan ya jijik, kok anjing ki kowe ki sing ngombe iki bojomu dhewe carane ngombe terus kowe ngombe wae ya jijik kok. Apa meneh kirek.
Kowe iki didilat karo kancamu, pipimu didilat. Kowe lak mesti ndang payu di jeding raup toh? Nggih toh? Terus kowe didilat kirek. Piye? Raup ora? Kirek itu jane kenapa kok dikena wis gampangane ngene. Ngopo kok kirek diunekne najis? Tapi di dalam hadis, di dalam Kanjeng Nabi itu, kalau kamu berburu nggawa kirek, kalau kamu makan kidang atau makan kelinci, mati itu nggak boleh. Katakanlah haram begitu, nggak boleh. Kalau disembelih, kemudian mati tidak apa-apa. Tapi kalau diburu, kamu berburu dan kamu melihat ditangkap sama anjingmu, kemudian kelincinya mati akibat gigitan anjing, boleh dimakan? Boleh. Kok domblong? Engko tunggal sesat. Yes. Sing ngono kabeh para nek kiai-kiai ulama is padha ngene iki ngene kene. Wong Ashabul Kahfi kuwi satu-satunya sing mlebu surga itu anjingnya Ashabul Kahfi itu mlebu surga. Ya sing mlebu surga itu anjingnya Ashabul Kahfi karo sapine Bathara Guru. Tapi di Islam kan gak ada Bathara Guru kan di Islam itu. Sebenarnya nggak ada yang memutlakkan bahwa anjing itu najis. Tapi saiki akeh kok sing wis ngomentari iki di YouTube enek, makanya kita juga berani ngungkap seperti ini untuk menguatkan ya. Ngopo kok anjing digawe najis gampangane ngene lho. Nek gak digawe najis, nek we berburu tinggi melacak penjahat, iku anjing itu termasuk hewan pinter. Ya kan? Itu hewan pinter. Nek gak diunekne najis, engko entek mbok pangan. Kira-kira ngono wis penak. Duwe anjing kemudian tinggi berburu, tinggi jogo omah. Nek ora dinajiske, waduh mbok belei padha karo wedhus. Berarti kalau parang entuk ning anjing, entuk. Nek dolan ning ngene wong nggawa anjing gak usah ndelik, rilek aja. Nek kowe gak seneng gedeng saduk, kok kena apa jeneng najis, enggak nyaduk ya ora apa-apa. Ning kowe tukaran karo sing duwe kirike kan ngono wae. Nek seneng melu ngelus ya ndak apa-apa. Pada dasarnya sebenarnya ndak. Di madzhab 4 itu Imamnya Syafi'i, yang lainnya ndak. Wis kadang pelajaran awak dhewe lanjur mughaladoh. 7 kali dicuci dari salah satu nyucinya itu pakai tanah. Ngono ya. Wis. Iki jenenge mindset yang sudah struktur, itulah disebut doktrin. Lah saat ini digawe rasional, kowe nampa apa ora. Kan gitu. Tapi ora berarti kau pengajian Jumat ngarep atau Jumat legi ngarep rene dong gawa kirek. Tak buat.
tak buan demi sawat terus. Itu ada ceritanya, ada sejarahnya di zaman setelah Nabi Muhammad. Ustadz-ustadz, jamaah yang menjadi ustadz guru agama, kalau nih bukumu tertulisnya itu seperti apa, diberi penjelasan yang ditulis di dalam buku-buku agama yang kamu ajarkan di SD, SMP, SMA, di MI, Ibtidaiyah, Sanawiyah, itu kamu harus tahu itu mazhab Imam Syafi'i. Kalau kamu ingin adil, karena sama-sama digunakan sebagai mazhab 4, ungkapkan alasan juga di mazhab yang lain, Hambali, Malaki, Hanafi misalnya. Itu kamu bisa jujur, tidak menjadi semata-mata berfungsi sebagai doktrin. Karena Imam Syafi'i melakukan itu karena budaya yang ada di lingkungannya. Gitu. Nabi enggak mengajarkan kebencian deh. Seperti halnya Nabi juga tidak mengajarkan pemberhalaan. Wong ki sering ngelokne berhala. Tapi perang di Timur Tengah akibat berhala. Aneh wong itu. Masjidil Aqsa itu kan diberhalakan toh. Kan gitu. Terus ngalor, ngulon, itu berhala lebih hebat lagi. Dari Masjidil Aqsa. Ngulon sidik, ngalornya rada oke. Itu ada berhala di situ, kotak. Itu ceritanya dulu itu memang digunakan untuk menyimpan patung-patung dulu. Wah, kingkone diungkap, wah sesat. Wis supaya dibuka apa sejarah kuwi. Engko pegel krungu bulian. Nek wis siap mentale ya dibuka-bukaan. Ya. Dulu Nabi itu Inaladhi Yubainaka itu tempatnya di Padang Arafah. Makanya Padang Arafah itu satu-satunya ritual haji yang tidak ada lain selain wukuf. Wukuf di Padang Arafah. Di Padang pengenalan, di Padang Makrifat. Padang Arafah itu Padang Makrifat. Jadi disitulah dijaga, kemudian saat wukuf tidak ada boleh siapapun, yang ada itu hanya yang nyuwun ilmu, pada dasarnya begitu. Kemudian ritual puji itu juga dilakukan di Padang Arafah. Puji wali kutub itu juga di Padang Arafah. Kapan sejarah haji disepakati seperti sekarang? Kapan sholat disepakati seperti sekarang? Kapan puasa disepakati 30 hari seperti sekarang?
Tak jawab. Ingin tahu siapanya? Walau a'lam bishawab. Geger saudaraku, nah iki dibuka. Karena banyak melibatkan tokoh di masa lalu yang jika kita ungkap, ada tokoh yang disebut sebagai tokoh pengetahuan, tokoh perpustakaan, tokoh sejarah. Jika diungkap, sehingga sing banyak tahu, tapi tetap masuk menjadi bagian dari khalifah itu Yazid. Ya, itu yang saya berani ungkap hanya ini, yang lain saya nggak berani. Ya. Karena yang lain itu terlalu banyak stigma pembalikan fakta. Itu terlalu banyak. Nanti saatnya saja nek wis di YouTube wis buka, kita ikut buka gitu ya. Kalau ada satu tulisan perihal Ahlul Bait, salah satu Ahlul Bait tentang mengungkap ajaran risalah tauhid dan risalah kebenaran, maka Yazid membuat woro-woro. Siapa yang bisa membuat buku memunculkan fiktif, tokoh fiktif, maka saya hadiah ini. Maka saat itu banyak buku kitab-kitab palsu yang dimunculkan dari Yazid. Ada hadis harganya yang sangat mahal sekali dan itu dipedomi oleh sampai sekarang. Hadis apa itu? Wallahu a'lam bishawab. Ya, sing aman itu dululah jawaban. Saya kan mencoba mengangkat tentang Nabi Ibrahim dengan rasionalitas dan fakta sebenarnya. Pun seandainya bukan fakta, sama-sama juga tidak tahu kan, bahwa Nabi Ibrahim itu sudah terstigmakan. Satu, dia diminta oleh Allah untuk menyembelih putranya. Dan umat-umat setelahnya sekarang ini, sebenarnya enggak hanya Islam, di saudara kita Kristiani pun juga difahami menyembelih pengertian fisik. Di Islam disembelih secara fisik Nabi Ismail, kalau di Kristiani Nabi Ishak. Kalau kamu tanya ke saya, dua-duanya. Gitu loh ya. Tapi maknanya bukan fisik kemudian mendapatkan mimpi atau perintah Allah disembelih dengan gladi, dengan pisau. Kemudian doktrin yang kedua, saat ada keterangan bahwa Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala. Gelutar berhala, berhalanya ditumbangkan dengan pecok-pecok oleh Nabi Ibrahim. Kemudian kita mencoba memberi penjelasan secara rasional, fakta, kenyataannya, katakanlah demikian. Seandainya bukan fakta pun kan juga sama-sama ngarang. Apakah yang dimaksud Allah bahwa menyembelih putranya itu pengertiannya fisik? Coba kamu berpikir, ada enggak contoh kalimat hiperbola sebagai sebuah narasi dalam memberikan penjelasan sesuatu itu tidak berbicara faktanya, tapi berbicara keindahannya. Pernah enggak kamu? Bisa bayangkan kamu? Seandainya kamu jadi bulan, maka jadi apa nih?
Seandainya kamu jadi lalat, maka saya jadi kotorannya. Pasti lalat akan nempel ke saya. Ya kan? Oh, cantiknya calonku bagikan rembulan. 12 kali terangnya rembulan. Kan itu tak? Cintaku, kasihku, sayangku. Kan gitu. Kalau itu sudah digunakan kan puisinya kan muncul semua kan? Perumpamaan itu makna gulawentah. Proses Nabi Ibrahim mempersiapkan putranya untuk menjadi orang yang beriman itu melalui laku proses menyembelih. Artinya menghilangkan ego-ego keakuan dari semua sisi, semua elemen, semua struktur yang telah mengkultur atau belum menjadi kultur, dibangun sedemikian rupa hebat pendidikan keras yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, diserupakan karena ada mimpi atau perintah yang melanjutkan Nabi Ismail dan Nabi Ishak untuk diproses. Seandainya Nabi Ibrahim itu sedo, innalladzi yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Kalau orang meminta ilmu tauhid, minta penjelasan tentang tauhid, tentang mengenal Tuhan, tentang risalah kerasulan, setelah Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Maka kedua-duanya disembelih. Tapi urutan kerjanya Nabi Ishak dulu, kemudian baru Nabi Ismail. Tapi dua-duanya disembelih. Tapi pengertiannya sembelih kader. Padha karo nek orang pewayangan itu dilebokke ndek gone kawah condro di muka, itulah disembelih. Bukan kok fisik kemudian Nabi Ibrahim sulapan konspirasi karo Gusti Allah diganti wedhus. Itu enggak begitu. Dan kemudian tentang berhala juga rasionalnya, banyak suku-suku telah memberhalakan fanatik dan kultus kepada tokoh dan golongan, maka itulah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim mendatangi satu-satu suku itu, diajak diskusi, itulah namanya menjatuhkan patung. Tapi penjelasan ini di media sosial, pembuliane wakeh. Iya iki sesat, ya saya gadak. Gitu. Saat saya diadui oleh tim, ya memang begitu sejak awal. Terus kita tanteng pisan, mancing pisan wae piye. Ya kalau kita guyon sampai tingkat putus asa itu begini, ya maklumlah. Negara 78 atau 92. 78 itu IQ-nya. Kemudian diperbarui di 23, itu ternyata kita tuh IQ-nya 92. Lumayan, munggah. Sebelumnya kan 78. Tapi nggak usah percaya dengan data semacam ini, iso-dia. Ya. Yang jelas bahwa banyaknya kritik, banyaknya olokan, banyaknya orang yang mengolok dan menyesatkan. Tapi yang ngolok sendiri nggak tahu apa itu sesat. Bukti nggak tahu sesat.
Sesat itu kan mesti mlebu neraka. Sesat itu pasti nggak mlebu surga, tapi juga nggak pernah. Dia sendiri tidak dijamin untuk masuk surga. Seandainya kita tahu, kowe roh tentang surga, tapi kamu itu nggak dijamin mlebu surga. Terus kowe ngelokne wong liya sesat, masuk akal nggak? Wong kowe dhewe ora dijamin mlebu surga kok. Ngelokke wong liya sesat. Pemeneh gak roh surgane gitu. Wong-wong is aneh ya orang 78 ini. Oke, teman-teman. Itu saya tadi kan cerita sebenarnya mengarah ke Amerika kan bar LA orang beruntun ya saiki enek. Kalau kita mau merumuskan kalimat itu kualat itu dengan Gaza, ya bisa jadi asumsinya begitu ya ditambah dengan Gaza. Tapi pernah nggak kita pernah berpikir kenapa Palestina, Gaza itu dihajar oleh Israel? Umpamanya kan begitu, umpamanya. Kalau kita mau jujur, maaf bukan berarti pro kontra enggak. Saat Amerika kebakaran hebat, semua sama mengatakan akib kena walat karena mendukung Israel, ya kan? Kan begitu. Kemudian penduduk Palestina itu juga berarti kan juga dihancurkan oleh Israel. Sekarang dosanya Palestina itu apa? Faham maksud saya? Kira-kira Palestina itu dicoba oleh Allah melalui Israel. Begitu jawabannya? Umpamanya kan begitu. Secara kemanusiaan kita memang harus bantu. Iya. Dan Tiongkok gempa. Kemudian Arab Saudi itu banjir bandang. Saat Amerika kena kebakaran, kita mengatakan kena azab karena kualat dosa dia. Karena membantu Israel, bla 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 bla. Kalau Tiongkok, apa penyebabnya? Bla 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 bla, kamu buka sendiri. Karena saya ingin loncat. Kalau Arab banjir bandang karena apa? Karena semua pendapat itu ini enggak imbang. Saat ngomong tentang Amerika kena kualat, saat Arab mengatakan ujian kan gitu kan. Ujian dari Allah. Kalau Amerika azab dari Allah. Berani enggak kita mengatakan itu sama-sama ujian atau sama-sama azab? Adil gitu loh. Kemudian yang selanjutnya, adakah kemungkinan itu juga akan menimpa negara kita? Mungkin enggak? Ya mungkin lah. Wong sadurunge Amerika lo awak dhewe ndelok media ki banjir di ndi kok. Enek sing muni azab. Ya mbok ya jujur gitu loh. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya saya ingin panjang lebar, tapi nanti akan lebih panjang lagi. Tapi intinya semua peristiwa ini baru awal. Ini belum ada 15% dari kejadian yang sebenarnya, masih jauh. Belum ada 10% mungkin malah. Belum apa-apa. Oke? Tapi nggak usah ditunggu. Pasti datang. Artinya kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya.
Karena memang ada pakem, ada paket. Kenapa? Karena untuk merubah struktur terkait dengan masalah sisi geopolitik sudah tidak ada harmonisnya, sisi geoekonomi melalui sistem moneter yang sekarang ini sudah keteteran, kemudian geososial juga sudah tidak pada porosnya. Kemudian kultur, struktur budaya, sosial budaya juga sudah tidak lagi pada ajaran. Kerisalahannya akan ada satu pemurnian, pembaharuan. Selama saya nggak bisa gerak, kesakitan selama 3 tahun, wong ki nek gak turu mulai masuk 40 hari itu ketok kabeh bab gaib. Itu saya nggak halusinasi karena saya waras, saya tetap normal, saya tetap berpikir rasional. Menurut saya, ya, tapi saya cek ke kiri kanan saya juga normal-normal saja, walaupun tidak tidur. Sudah masuk 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Kemudian agendanya sedikit banyak saya tuangkan di kalender. Itu urutan kerja. Itu saya tuangkan di kalender itu. Jadi kalau ngulik viral, pengen jadi paranormal, kayak yang lain, bisa sebenarnya. Karena pas loro itu diketokne kabeh. Terus tinggi apa? Ini. Karena itu enggak, kalau di kita kan enggak boleh. Tetap rasional. Tapi secara garis besar saya tuangkan di kalender. Makanya gambar awalnya kan kebakaran, banjir, pesawat, kan gitu kan. Ini kan ada pesawat jatuh di Januari, ada 2 pesawat besar. Ternyata gambarnya podo karo sing kejadian. Oke. Tapi bukan itu, kita bukan maksud meramal untuk pepeling. Ada sesuatu. Ini masalah pemurnian, keseimbangan, keselarasan semua elemen otak, pendengaran, penglihatan, hati, rasa, alam, bagian dari satu elemen kesemestaan. Teman-teman, terutama juga tambahan santriwan santriwati, latihlah diri Anda, eksplorasi diri Anda. Ini akan ada waktu titik wanci, percaya. Saya nggak bisa ngungkap detail, tapi percaya. Apapun. Mengenai zaman kalau subuh, percaya. Saya nggak akan ngungkap ini terlalu jauh, tapi itu juga akan ada situasi itu. Seperti apa? Seperti tadi, nek we pengen melu entuk ambeng ya melu tahlilan. Gitu ya. Nek we pengen melu tahlilan, berarti kowe ya kudu roh sing diunekne ndek tahlil. Ngono lho maksude. Ya. Sing dijak tahlil kuwi sing roh bacaane tahlil gitu loh. Paham maksud Romo? Lah nyapo ngejak sing gak dong karo tahlilan, sing diwaca apa? Itu contoh, kok kemudian engko ngapale tahlilan ndak. Artinya bahwa
akan ada satu keadaan zaman saat ini supaya kamu tidak ikut larut, tidak ikut terpental oleh zaman, maka kembangkan potensimu, kembangkan kerekatan kekeluargaanmu, komunikasimu, musyawarahmu. Cara komunikasi yang baik, musyawarah yang baik dalam sistem-sistem membangun kebersamaan, geososial. Kembangkan dengan sebuah kemampuan dagang, punya soft skill, karakter, akhlak, adab, dan hard skill. Punya perangkat lunak dan perangkat keras, memiliki skill yang berkaitan dengan karakter di dalam, dan memiliki skill yang bersifat fisik. Maka itu yang saya maksud, we iso moco sing diwaca di tahlilan ki apa. Maka dijak tahlilan ento ambeng. Gitu loh. Ya. Paham maksud saya ya? Kan gitu. Tora turu gak tahu bebarengan, gak tahu kebersamaan. Gak tahu mujadah apa mana kemudian. Terus pengen melu kalau subuh, kalau sebo, pengen sebo. Ya ora iso gitu loh. Gitu loh. Maksudnya kan itu. Tapi alam yang nyingkrihin, yang itu alam. Bukan subjektivitas gitu. Ya, saya kira begitu teman-teman. Semoga kita dalam ridho Allah, dalam maghfirahnya, dalam ampunannya. Mohon maaf atas segala sesuatunya. Insya Allah Jumat Ahad Pahing depan, kemudian normal, kemudian Jumat Legi adalah haul, Jumat Legi depan, terus nanti puji wali kutub, tapi puji wali alam. Yang dibaca agak berbeda, tapi kita salamnya kepada wali kutub dan yang lainnya sama. Itu salah satu hujah para imam yang tidak diketahui oleh syariat pada umumnya. Nggak tahu ada ini. Karena itu hanya dilakukan jika ada imam zaman. Kita bangun bebarengan kebersamaan, keluargaan, kembangkan potensimu bagi yang memungkinkan untuk mengembangkan potensi. Eksplorasi dirimu bagi yang memungkinkan untuk melakukan mengeksplor diri. Ada peluang untuk ikut terlibat dalam kemandirian pangan, ketahanan pangan, pemberdayaan, budidaya. Walaupun nanti pada saat akan menjelang liburan, Romo juga akan mungkin nambah ngisi lagi kepada santriwan-santriwati. Tolong saat kamu nanti liburan, saat kamu pulang, jangan biarkan mendiamkan diri di kasur, bermain game, bermain HP. Tolong kamu peduli dengan lingkunganmu. Kalau kamu Sumatera banyak lahan, dulurmu lahanmu ombo, kamu manfaatkan untuk berangkat kamu pulang sambil membawa benih. Apa yang dapat kamu lakukan untuk ditanam di rumahmu. Kalau ada santri saling berdekatan untuk komunikasi, menguatkan perilaku kemandirian, perilaku budidaya, perilaku produktif, dapat kamu lakukan di lingkunganmu. Jangan berpikir hasil, karena hasil mutlak. Pasti kamu memiliki daya pikir dan kecerdasan hidup yang akan terbentuk. Memang mungkin tidak bisa dirasakan, tapi itu pasti manfaat dan berfaedah. Itu kepada santriwan-santriwati yang akan menghadapi libur panjang di rumah, tolong jaga keberadaanmu, keberadaan pondokmu dengan menjawab dengan perilaku baik,
perilaku budidaya, pemberdayaan, benih apa saja, potensinya apa saja akan kita sampaikan di Paing atau di Jumat lagi depan. Akan kita sampaikan. Oke, semoga dalam ridhonya, ampunannya, kita semua diberi kesehatan, semua dalam lindungannya, maghfirahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.